Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti baik ya, iya, puji Kak Tuhan. Ellen. Nah Kak Senlai juga apa kabarnya? Puji Tuhan baik dong Kak Ellen. Puji Tuhan. Nah tapi aku mau tanya dulu nih sama Kak Senlai. Apa? Contohnya berbuat baik itu seperti apa sih Kak Senlai? Kak Ellen kemarin ulang tahun kan? Dikasih kue nggak? Dikasih sih, emangnya kenapa? Nah itu merupakan perbuatan baik. Oh iya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah mengerti apa itu berbuat baik, pasti adik-adik juga mengasihi Tuhan. Nah kalau adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik mengasihi orang tua, mengasihi adik kakak atau orang-orang di sekelilingnya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Kita akan segera memulaikan ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat hari ini kami bisa berkumpul karena Tuhan. Sekarang kami mau beribadah, berikan sukacita, memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Haleluya, ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian buat Tuhan yang terbaik. Angkat pujian KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Lagi KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka apa? Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo sama-sama kita mau naikkan lagu yang berkata, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Hai teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, berkati guru kami yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita berkumpul kembali walaupun di tempat kita masing-masing, tetapi kita sama-sama akan menikmati firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, meninggikan nama Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Mari yang sudah memegang Alkitab, Alkitabnya dibuka, ya. Dibuka di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, dalam ayatnya yang ke-36. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Puji Tuhan, sampai di situ pembacaan ayat firman Tuhan kita, tetapi adik-adik bisa menyelesaikan pembacaannya sampai di ayat yang ke-43 dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 tadi. Nah, di dalam kisah yang sudah kita baca tadi, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, di situ disebutkan ada seorang wanita yang bernama Dorcas, ya.
Perempuan ini, wanita tersebut suka sekali berbuat baik dengan apa yang ia bisa lakukan. Karena Dorcas ini memiliki benang dan juga jarum serta kain, maka itulah yang dibuatnya menjadi pakaian. Pakaian-pakaian yang dibuat oleh Dorcas ini, yang dijahit oleh Dorcas, itu dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Janda-janda, yatim piatu, ya, mereka mendapatkan pakaian secara cuma-cuma dari Dorcas. Dorcas ini melakukan pekerjaan, pelayanan yang bisa dia lakukan untuk orang lain, untuk membantu orang lain. Adik-adik, kita tahu bersama Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita muliakan. Dia pun juga melayani dengan sepenuh hati. Bahkan ketika satu kali dia memanggil Matius pemungut cukai, banyak orang yang mengatakan kepadanya, kenapa Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa? Tetapi Yesus menjawab mereka, ya. Yesus katakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Maka Yesus katakan, aku datang untuk melayani, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya, kita percaya kepada Yesus, kita tahu pekerjaannya di kayu salib untuk mengangkat dan menyelamatkan kita orang berdosa. Yesus sudah memberikan contoh yang baik sekali. Nah, contoh itu juga dibuat oleh Dorcas. Dorcas melakukan pelayanannya, pekerjaannya walaupun sangat sederhana. Sangat sederhana. Apa yang dia punya? Dia punya kain, dia punya jarum, dia punya benang. Jadi dia menjahit. Menjahit, membuat baju, dan baju-baju itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah kita ini adalah anak-anak Tuhan? Orang-orang yang percaya, siapa yang suka nyanyi? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jangan hanya suka bernyanyi. Tapi kita pun harus melakukan apa yang Yesus ajarkan. Kalau Yesus pun melayani, Yesus memanggil orang-orang berdosa, Dorcas juga melayani dengan apa yang ia bisa, apa yang ia mampu lakukan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar melayani. Memberkati orang lain dengan apa yang kita bisa. Saat ini kan kita tidak mungkin untuk keluar rumah, membantu orang lain karena kita harus disuruh di rumah aja. Kita juga enggak, sudah lama kita tidak datang ke sekolahan untuk bersekolah ya bersama teman-teman kita. Tetapi di rumah pun kita bisa melakukannya. Melakukan pekerjaan yang kita bisa. Ada orang-orang yang kita kasihi di rumah kita, ada orang tua kita, ada papa mama, mungkin ada adik kita, kakak kita, ya, ada oma kita, ada opa kita. Apa yang bisa kita perbuat untuk mereka? Apa yang kita bisa perbuat? Mungkin kita merasa bahwa, aduh, aku masih kecil, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak, Tuhan Yesus sudah menolong kehidupan kita. Tuhan berikan hikmat-Nya kepada kita. Tuhan tunjukkan kasih-Nya. Untuk itu lakukanlah apa yang kita bisa. Misalnya saja kalau kita lihat setelah kita bermain ya tempatnya berantakan. Banyak mainan berserakan di lantai. Bantulah mami untuk membereskan mainan tersebut. Kumpulkan, taruh di keranjang ya kan. Atau kalau kita melihat lantai rumah terasa kotor, banyak debunya, ambil sapu, bantu untuk menyapu supaya rumah kita bersih, lantainya bersih. Bangun tidur, kita juga bisa melakukan pekerjaan itu, merapikan tempat tidur kita. Jangan cuma teriak, "Mak, bantu aku dong, Mami, bantu aku dong." Belajar untuk kita pun bisa membantu orang lain dengan apa yang kita bisa.
pertama-tama di lingkungan rumah kita sendiri, ya. Tapi setelah itu kalau di dalam rumah pun di lingkungan rumah kita sudah belajar untuk berbuat baik, memberkati orang lain. Pasti adik-adik ketika nanti berada di luar rumah, kita juga bisa menjadi berkat. Bisa membantu orang lain dengan apa yang kita bisa. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita melihat bahwa anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, orang percaya dalam hidup kita ini juga harus melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya sama seperti saat ini. Tante cerita tentang firman Tuhan kepada adik-adik. Atau kakak-kakak yang lain pimpin pujian, ngajak kita semuanya bernyanyi. Bukan hanya seputar itu. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu melayani Tuhan. Haleluya. Dorcas melakukannya. Makanya ketika Dorcas itu jatuh sakit, lalu dia mati. Ya adik-adik, ibu-ibu janda, orang-orang yang sudah dibantunya merasa sedih. Ya. Mereka membawa pakaian yang Dorcas buat. Ini yang Dorcas sudah buat untuk kami. Mereka sedih, mereka menangis menunjukkannya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, ya, Dorcas dibangkitkan kembali, disembuhkan, ya. Dia kembali bisa melayani. Dia kembali bisa memuliakan nama Tuhan dengan pekerjaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan juga belajar untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berdoa di rumah kita, membantu pekerjaan di rumah apa yang kita bisa bantu, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua kita. Tuhan akan senantiasa tolong dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Coba kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7. Itu adalah ayat hafalan untuk adik-adik semua. Yang punya sudah siapkan kertas dan pulpen, dicatat. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Puji Tuhan. Itu ayat hafalannya adik-adik ya. Silahkan dihafalkan. Mari kita tundukkan kepala kita lipat tangan, kita mau berdoa. Minta Tuhan menolong supaya kita pun dapat melakukan pekerjaan baik. Sama seperti yang Dorcas contohkan. Apa yang Dorcas bisa perbuat, kita pun bisa perbuat. Bukan membuat baju, tetapi membantu orang lain. Melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa. Haleluya, puji Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah mati bagi kami, menebus setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami diangkat menjadi orang-orang percaya kepadamu. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah senantiasa menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, biar Tuhan pakai hidup kami ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tetapi Tuhan Engkau mau pakai kehidupan kami. Supaya kami pun menjadi berkat di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, kalau ada teman-teman kami, anak-anak Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada anggota keluarga kami yang sedang dalam kesusahan atau orang lain yang saat ini menghadapi kesulitan, Tuhan kiranya Engkau menolong mereka. Tuhan berkuasa untuk memberikan kekuatan,
pembebasan dan sukacita kepada setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan bahwa hidup kami untuk lebih setia mengiring akan Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.